melakukan pertemuan terhasil sebelum masuk bersama hakim. Saya membutuhkan bantuan Anda untuk menangkan pemilu tadi. Saya bisa memberikan Anda dana, tapi saya butuh bantuan Anda untuk memuluskan bisnis saya. Apa yang harus kami lakukan? Pastikan peraturan bisnis saya disahkan jika Anda menang nanti. Baik, kami bisa melakukan. Oke. Saya punya berita penting. Tadi saya lihat Saka Berta ngasih uang ke warga untuk menangkan subsidi utama. Wahid, kita harus hentikan hal ini. Pemilu haruslah adil tanpa campur tangan uang. Tapi bagaimana caranya? Saya akan melaporkan ini kepada pihak yang berwenang. Setiap pengunjung di ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 2. Setiap pengunjung wajib berpakaian sopan di persidangan dan tidak bertopi. 3. Pengunjung dilarang merokok, makan, dan membaca koran di dalam ruang sidang. 4. Pengunjung dilarang membuat kegaduhan di dalam ruang sidang. 5. Pengunjung tidak diperkenankan menerima atau menghubungi dengan menggunakan handphone saat persidangan. 6. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam maupun bahan peledak atau benda yang dapat membahayakan diri dalam persidangan. 7. Dilarang membawa anak di bawah umur ke dalam ruang sidang. 8. Dilarang keluar masuk pada saat persidangan. 9. Pengambilan gambar atau foto dan merekam di ruang sidang seizin majelis hakim atau hakim. 10. Kesiapapun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang pasal 218 ayat 2 KUHP. 11. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud ayat 3 bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Pasal 216 ayat 3 KUHP. Praktik sidang peradilan dengan nomor perkara 4 pidana B 2024 Pengadilan Negeri Palembang dengan nama terdakwa Kelvin Mahasaputra bin Fuad Senin 12 Mei 2024. Silakan jaksa penuntut umum dan pengacara umum beserta terdakwa memasuki ruang sidang. Apabila majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita berkumpul untuk mengadili kasus pidana korupsi yang melibatkan terdakwa dalam konteks persiapan pemilu. Apakah pihak penuntut siap? Baik, mari kita dengarkan tuntutan dari pihak. Terima kasih Yang Mulia. Kami memiliki bukti menunjukkan bahwa terdakwa dalam kapasitasnya sebagai jabatan publik secara sistematik menggunakan dana publik untuk kepentingan pribadi dan politiknya sendiri dengan tujuan mempengaruhi hasil pemilu yang akan datang.
Yang mulia, terdakwa yang telah terbukti melakukan suap kepada beberapa calon dalam pemilihan umum yang lalu. Bukti-bukti yang kami miliki menunjukkan bahwa dia melakukan tindakan yang melanggar hukum. Terima kasih. Pengacara penuntut sekarang pengacara terdakwa. Apakah Anda memiliki tanggapan terhadap tuduhan ini? Yang mulia, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan suap seperti apa yang dituduhkan. Bukti-bukti yang disajikan oleh penuntut dan penuntut tidak cukup kuat untuk menghukum saya. Benar yang mulia, terdakwa membantah semua tuduhan ini. Dia telah bertindak sesuai dengan hukum dan tidak ada lagi untuk mempengaruhi hasil pemilu. Bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut tidak memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Kami meminta agar kasus ini dipertimbangkan dengan adil dan bukti-bukti yang jelas. Namun pada tahap ini saya ingin mendengarkan kesaksian dari para saksi yang dipanggil. Baiklah yang mulia, di sini saya akan menyampaikan kesaksian saya. Pada saat saya pergi ke kafe untuk menemui Suci dan Wakil, saya mendengar bahwa tim sukses mereka ingin menyuap orang untuk memenangkan panitia mereka. Setelah mendengarkan semua kesaksian, saya akan menunda sidang untuk beberapa saat untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan. Sidang akan dilanjutkan setelah istirahat. Setelah berdiskusi dan mempertimbangkan semua bukti-bukti yang telah disampaikan, saya memutuskan bahwa terdakwa bersalah atas tuduhan suap pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyederhanakan korupsi dalam 7 kelompok, antara lain menyebabkan kerugian negara, suap menyuap, gratifikasi, bantuan kepentingan dalam pengadaan